Buat Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Informasi bisa berupa pesan, gagasan, atau ide. Tujuan komunikasi ialah mahasiswa atau murid kurang paham akan materi apa yang disampaikan oleh dosen atau guru. Mereka akan bertanya. Nah, bertanya ini termasuk komunikasi yang dilakukan dua arah, antara guru dan murid atau dosen dan mahasiswa. Adanya timbal balik yang dilakukan oleh guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Dalam komunikasi ada berbagai macam teori. Salah satunya adalah teori penetrasi atau biasa dikenal dengan yang namanya teori kulit bawang, yang seperti kulit bawang merah. Seperti ini contohnya, kelihatan. Nah, ini dikemukakan oleh ini nih. Teori kulit bawang dikemukakan oleh Altman dan Taylor. Mereka mengibaratkan manusia memiliki beberapa layar atau lapisan kepribadian. Contohnya, kan kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencari kesamaan dari orang tersebut. Misalnya, seorang K-popers akan berkomunikasi dengan K-popers lainnya karena mereka memiliki persamaan idol. Bisa dicontohkan, saat bertemu mereka akan membahas seputar Korea. Nah, semakin dalam jika kita kupas lapisan pertama, kita akan menemukan lapisan lainnya. Nah, di lapisan kedua, mereka akan melakukan timbal balik. Mereka akan terbuka, misalnya, seorang K-popers. Nah, seorang K-popers ketika berkomunikasi, mereka akan berkomunikasi bagaimana saat pertama kali ia mengidolakan idolnya, boyband yang ia suka. Kenapa dia bisa jadi K-popers? Dia akan mulai terbuka. Semakin dalam, dia akan menceritakan kepribadiannya. Semakin dalam, semakin inti, kita akan menemukan apa yang ada dalam diri mereka. Seperti itu. Nah, seseorang dan setiap orang memiliki tahapan yang berbeda. Ada yang bisa berlangsung cepat, langsung ke inti, ada yang lambat. Itu terjadi karena kepribadian masing-masing orang. Ya gitu. Apalagi dong? Kepribadian orang. Contohnya lagi, apa ya? Jangan ngebahas itu deh. Maksudnya seperti apa? Coba kita lihat lagi. Dari ulang ya. Maksudnya adalah pada hakikatnya manusia memiliki beberapa layar, lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan kulit yang lainnya. Begitu pula dengan kepribadian manusia.
manusia coba mana ya, pertama, kita akan lebih sering atau lebih cepat akrab dalam hal kita akan lebih sering dan lebih cepat akrab dalam hal pertukaran pada lapisan terluar dari diri kita. Kita lebih sering dan lebih cepat akrab dalam hal pertukaran pada lapisan terluar diri kita. Udah buka-buka baik lagi. Kita lebih sering membicarakan. Yang pertama, lapisan yang terluar. Kita akan lebih sering dan lebih cepat membicarakan hal pertukaran pada lapisan terluar. Salah. Dalam hal pertukaran. Yang pertama, pada lapisan terluar, kita lebih sering dan lebih cepat akrab dalam hal pertukaran dari diri kita. Kita lebih sering membicarakan hal-hal yang kurang penting atau tidak penting dalam diri kita. Contohnya ketika seorang K-popers bertemu dengan K-popers lainnya, dia akan membicarakan hal yang dia suka, hal yang terlihat doang, hal yang bisa ditebak oleh orang lain. Contohnya K-popers, "Hai, nama aku enggak begitu, guys." Nah, mereka contohnya seperti seorang K-popers bertemu dengan orang lain yang suka juga dengan dunia K-pop. Nah, mereka akan membicarakan tentang seputar idolnya, seputar Korea. Nah, di lapisan kedua, mereka akan melakukan timbal balik, komunikasi timbal balik. Kenapa timbal balik? Mereka akan berkomunikasi tentang alasan mereka menyukai K-pop. Terus apalagi ya? Mereka akan mulai terbuka pada lapisan kedua yang dibuka dengan basa-basi. Nah, di lapisan ketiga memiliki manusia. Di lapisan ketiga, setiap orang memiliki perbedaan dalam komunikasi. Ada yang lebih cepat masuk ke dalam inti, ada yang lambat. Itu diakibatkan karena ada orang yang tertutup dan ada orang yang terbuka. Di lapisan ketiga ini tidak ada kata SKSD, so kenal so dekat. Nah, di sini dia mulai terbuka karena dirinya sudah mulai nyaman, sudah mulai merasa ini orang pantas buat tahu di dalam diri kita. Nah, itu biasanya orang yang dipercaya oleh kita untuk mengetahui dalam isi lapisan terdalam kita, sifat kita, kepribadian kita. Nah, dari sini akan mulai menanyakan hal-hal yang pribadi dalam diri kita. Seperti itu. Segitu saja teman-teman dari Fatia. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting untuk diri kita, untuk diri kita, untuk orang lain. Dan tujuan komunikasi juga membuat kita mempererat tali kita.
Nah, tujuan komunikasi juga untuk mempererat silaturahmi kita kepada orang lain. Tanpa komunikasi kita tidak akan menjadi makhluk sosial. Tanpa komunikasi kita tidak akan mengenal satu sama lain. Tak kenal maka ta'aruf. Iya. Tak kenal maka ta'aruf, saling mengenal satu sama lain. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi